Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa, Sus. Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat budaya, kita udah di penghujung acara ya. Jadi kita harus tuntaskan sampai di sini untuk kebersamaan kita di program acara, yaitu Panorama Kota Daeng ya. Kita akan jelang jam 7 mengikuti program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, raba kau luntur tresnoku. Wes tak coba nglaleke jenengmu saka hatiku, sak tenane ra ngapusi tresno sliramu. Dupa pujaning ati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki. Kowe mlenjani janji cari sehidup semati, nanging apa bukti kowe medhot tresnoku demi wedokan liya. Yo wis ora apa-apa, insyaallah aku bisa lilo mesambat kali sinten yen sampun mekaten merana uripku. Aku welasno kangas, aku mesano aku nangis nganti metu welo ketepute. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, raba kau luntur tresnoku. Hari demi hari wis tak lewati, yen pancen jalane kudu kuat hati. Ibarat sego wis dadi bubur, nanging tresno iki ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu, ora ono liyane sing iso dadi penggantimu. Wis kanggo awakmu sing cocok ning atiku, nganti atiku njeret atimu ra bakal krungu. Mesambat kali sinten yen sampun mekaten merana uripku. Aku welasno kangas, aku mesano aku nangis nganti metu welo ketepute.
Rama suci, aku marang sliramu, coraku ning atiku. Aku ra iso ngapusi sak tenane ning ati, mung kanggo sliramu. Cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini. Mesambat kali sinten, yen sampun mekaten merana uripku. Aku welas no kamas, aku mesano aku nangis nganti metu welo ketepute. Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, ra bakal luntur tresnoku. Percaya opo pepujamu, cintamu kan tetap abadi. Kabar Ratna Pro 4. Selamat Budaya Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Proses ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Manduru ita malolongan jamaro muai ovandi nama nasarau dia te
jamaro. Rindu pai bulan anak dua sarau iorikan di mutiara atiu. Iori maka memboyan dia tiu me alu tama dia te malinyo damo mata-mata apa iori itu senderan nasarau labuana Cina ateu. Rapangan manduru ita malolongan jamaro muai oandi nama anasarau dia te malinyamu. Rapangan manduru itang malolongan jamaro. Niya rampi balaku angan ledui ikar waktu na ero angin rasa napajina anyonyo giliran na nitagi jai mi alasan na aku parupai garing na guna niya mi batu patagina. Pore mi anyonyo punania erona sakan rupa mi
balaku angale duit nikar Waktu na ero angin rasa na baji na anyonyo Giliran na ditagi jai mi alasan na At rupa-rupay garing na Una niya mi batu patagi na Oke, kita masih bersama Satria Batitong Official. Punania Inranta rajen ki membayar apa burung katina doi baran ribo ko salang nasareng jati angin rapin ruang Punania Inranta rajen ki amboyar kudu katina ninjama bosi Barana niat todong na balanja turi balatan sadar kita ma sadar kita ba mari kong ale duit nikar niat rampi balaku ang ale duit nikar waktu na ero angin rasa na baji na anyonyo Giliran na ditagi jai mi alasan na At rupa-rupay garing na Una niya mi batu patagi na Pore mi anyonyo una niya ero na Sakan rupa mi gaya na punang gapa modoi Una narapi ulan na lari lingu mi sede Iti borang ini boya nayarak kang mumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Budaya, apa kabar? Pagi yang indah ya. Iya, pagi hari ini senang sekali nih Sobat Budaya kembali lagi menyapa Anda dalam program acara yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Pagi-pagi mendengarkan
suara Inces ya di program acara Baribasa. Sungguh bahagianya Inces karena kebersamaannya sahabat budaya hingga saat ini. Sahabat budaya silakan di 0811 400 9250. Sebentar kita undang partisipasi tak yang ingin meramaikan program acaranya Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Namun kita mengangkat satu topik ini sahabat budaya ya. Ini terkait dengan harapan kepada pemerintah terkait pajak kendaraan. Nah, seperti apa ini sahabat budaya harapan tak? Kalau kita berbicara tentang harapan tak buat pemerintah. Nah, ini saya bacakan dulu ini agenda settingnya seperti apa sebelum kita partisipasi di 0811 400 9250. Sahabat budaya, silakan yang ingin menanggapi topik kita ini terkait dengan harapan kepada pemerintah ini terkait dengan pajak kendaraan ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Saya dulu mau menyapa untuk sahabat budaya yang saat ini setia bersama Pro 4 ya, yang biasa ikut berpartisipasi se-Nusantara dimanapun berada. Iya, sehat-sehat selalu ya untuk sahabat budaya tak. Iya, pagi-pagi begini kalau kita dengarkan program acara Pro 4 bikin naik semangat tak. Kalaupun Anda disibukkan dengan aktivitas bukan berarti Anda tidak mendengarkan program acaranya Pro 4. Baik sahabat budaya ya, untuk pendengar kita yang berada di Makassar ya, selamat pagi. Pendengar kita yang berada di Goa juga selamat pagi. Pendengar kita yang berada di Maros ya, sehat selalu. Yang ada di Bantaeng, yang ada di Jeneponto, yang ada di Bulukumba, yang ada di Pinrang, yang ada di Parepare, Pangkep ya. Oke, baru. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ki semuanya di sahabat budaya. Kalaupun mungkin Anda saat ini lagi kurang enak badan, kita doakan semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Tapi tetap dengarkan program acaranya Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, sembari menantikan atensi tadi 0811 400 9250, kita dengarkan dulu Kelong untuk Kiplangir terus di Pro 4 RRI Makassar.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan masih kita mengundang partisipasi sahabat budaya di 0811 400 9250. Kali ini kita akan membahas terkait dengan harapan tak ini sahabat budaya kepada pemerintah terkait pajak kendaraan. Namun ada informasi nih, kubacakan dulu sahabat budaya ya. Pemerintah Provinsi Pemprov Sulawesi Selatan memberikan fasilitas diskon pajak kendaraan bermotor PKB dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-355 Sulsel. Fasilitas diskon diberikan bila wajib pajak membayar tunggakan PKB paling lambat pada 31 Oktober 2024. Iya, kita terima telepon dulu sahabat budaya. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ince. Iya, waalaikumsalam Bunda Sofi. Masya Allah, penelpon pertama Bunda Sofi. Oh ya? Wah, iya, alhamdulillah. Oh, saya kira telat maka. Tidak juga. Karena saya dari pintu sebelah. Iya. Aku sempat mendengarnya. Oh, iya. Iya. Syukurlah. Bunda, kabar gimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Bunda, kali ini kita membahas terkait dengan apa ini harapan tak kepada pemerintah terkait dengan pajak kendaraan. Kalau menurut saya Bunda, bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya saya tidak setuju kalau apalagi kalau 10% ya. Masya Allah. Jadi naiknya. Kalau pemerintah itu digampangkan, dimudahkan. Betul. Tapi masyarakat yang tidak mampu kan kasihan. Kasihan juga. Ya, kita tengok dulu lah pagandeng itu ya. Pagandeng sayur, pagandeng ikan kan keuntungan mereka itu tidak seberapa. Iya. Terus mau bayar pajak lagi. Jadi makin mengeluh lah masyarakat. Itu pagandeng itu banyak plat motornya itu sudah mati. Iya, kodong, betul. Iya. Karena itu mengeluhnya ada tenak kulit bayar pajak. Iya. Masya Allah itu belum naik itu, apalagi kalau sudah naik makin bertambah lah orang yang dibiarkan mati plat motornya. Iya. Karena itu karena ketidakmampuannya untuk membayar pajak. Pemerintah kan seenaknya semaunya saja menaikkan karena hanya menerima. Iya. Ya, hanya menerima masukan pajak. Tapi apa kelebihan bagi masyarakat? Kan tidak ada. Bahkan masyarakat itu apalagi yang masyarakat ekonomi lemah ya yang hanya memiliki kendaraan roda 2. Iya. Nah, kalau di jalan Inces itu banyak kendaraan yang lambung saya yang platnya sudah mati. Iya. Iya, bahkan ada teman saya itu saya bilang sudah mati itu platnya kendaraan. Biar nikah dede bagaimana mahal dulu pajak. Nah itu apalagi kalau tambah naik ini. Iya, betul. Cobalah ditinjau lagi kembali, ya ditinjau kembali. Apakah sudah tepat kalau pajaknya dinaikkan? Betul. Itu keadaan ekonomi masyarakat lemah itu kan tidak stabil. Betul. Kenaikan konsumsi setiap hari, itu kan mengalami kenaikan. Terus ditambah pajak lagi. Sebentar tarif listrik tarif PDAM naik juga. Itu jadi menyusul itu semuanya di Bunda. Iya, itu. Bagaimana Mitawa ini kodong masyarakat yang kecil kah? Apakah masih bisa bertahan ini dengan kehidupannya sehari-hari, belum makannya kodong? Belum makannya, belum BBM-nya, apanya, belum biaya anak sekolahnya, belum seragamnya, belum bukunya. Banyak kan keluhannya masyarakat. Yang itu harus pemerintah tahu. Apakah masyarakat setuju atau tidak. Jadi masyarakat jangan diperdagangkan. Itu pemerintah kan hanya menerima pajak. Iya. Tapi yang membayar pajak itulah yang setengah mati. Setengah mati, kasihan. Pendapatannya bisa dikatakan ini. Kalau buruh harian kodong berapa ton juga? Berapa juga kalau buruh harian, kasihan. Penjual sayur kodong. Penjual sayur, penjual ikan. Itu kebanyakan buruh apa itu pertama itu buruh bangunan kan bertempat tinggal di Kabupaten Goa dan di luar Kota Makassar, masuk ke Kota Makassar bekerja. Itu kan
memakan biaya BBM juga dan lain sebagainya. Itu jadi harusnya dipertimbangkan lagi lah. Iya, jangan hanya seenaknya mau menaikkan tanpa memikirkan bagaimana keadaan, bagaimana kondisi masyarakat kita. Iya, ya terutama yang masyarakat ekonomi lemah. Iya, kan tidak semuanya orang sama pendapatannya. Iya, kalau betul, ekonomi tidak ke semua. atas kan luar biasa pendapatannya puluhan juta tiap bulan. Iya, tapi kalau yang menengah ke bawah kasihan. Menengah ke bawah? Iya. Nah, bagaimana coba? Nah, itu ini kalau menurut saya dipertimbangkan lagi lah. Ya, jangan serta merta mau menaikkan, harusnya meninjau. Kalau misalnya meninjau di misalnya wartawan, setiap ada pengendara pajak kendaraan akan naik 10%, setujukah Anda? Pasti rata-rata menjawab tidak setuju. Benar. Iya. Ya, jadi ini mestinya dipertimbangkan lagi lah, ya. Oke, siap Bunda. Iya. Saya kira seperti itu, Inces ya. Iya, Bunda. Oke, lanjut Makasih tugas banyak. sukses selalu. Terima kasih Bunda, sehat Ya, selalu. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau. Bunda, sehat selalu Bunda ya. Pasti kalau pagi-pagi Bunda itu semangat. Jangan salah ya Sobat Budaya. Kalau saking senangnya itu dengan Pro 4 itu Bunda Sofi, jadi pagi-pagiin gitu, walaupun mungkin masih sibuk kan dengan aktivitasnya, tetap tuh menelpon tahu. Oke, 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu Amran, apa kabar Opu? Iya, kabar baik ini Dences. Alhamdulillah. Opu, jadi kali ini kita akan kita membahas terkait dengan bagaimana harapan kepada pemerintah terkait pajak kendaraan, karena yang kita dengar ini kebijakan pemerintah ini akan menaikkan yang namanya pajak kendaraan. Kalau menurut Taya? Menurut saya ini Dences, setiap kebijakan pemerintah itu pastinya harus kita patuhi. Tapi artinya saya rasa ini banyak masyarakat juga tidak setuju masalah ini, karena terutama kan banyak ekonomi lemah. Masyarakat seperti saya kan ekonomi lemah istilahnya, karena saya kan pekerjaan saya di Inces itu setiap hari menyelam di sungai untuk mencari kehidupan, cari rezeki. Oh, menyelam di sungai? Iya. Weh, jago. Setiap hari ke Cato, artinya kalau air sudah turun, saya naik turun. Oh, begitu ya. Di sungai berpendapatan kasihan kadang-kadang cuma 10 liter, kadang-kadang 15 liter saja kita dapat ini. Dari karang. Iya. Apalagi motor pajaknya artinya sudah ada yang mati, tidak bisa kita bayar. Pajak motor kita ini. Karena faktor ekonomi kasihan ini banyak kebutuhan yang harus dibeli ini. Sehingga motor terbengkalai pajaknya. Iya. Makanya biasa itu kalau ada pemeriksaan misalnya kepolisian misalnya di jalan itu bagus juga karena menerima alasan. Tapi kalau Bapak tidak percaya bisa lihat keadaan saya. Iya. Keadaan saya ini terlalu ke bawah ini karena saya kalau turun di sungai itu bertarung nyawa. Di sungai karena mana ada binatang buas, misalnya ada buaya, ada ular. Tapi apa boleh buat karena kebutuhan sehari-hari ini sangat dibutuhkan ini, dan jadi makanya masyarakat artinya tetap mengeluh kalau pajak dinaikkan. Iya. Ya, seandainya pajak diturunkan ya alhamdulillah. Kalau pajak diturunkan, jadi tidak setuju atau bagaimana nih? Atau perlu maksud saya deh, walaupun misalnya kita tidak setuju, tapi kalau pemerintah menginginkan pajak tersebut, tetap kita masyarakat turuti. Karena kita sebagai masyarakat itu dianggap sebagai benang pemerintah jarumnya. Begitu. Ya itu namanya kita mengikut saja, tapi saya rasa artinya banyak masyarakat menderita kalau pajak dinaikkan ini. Oke. Iya, terutama kasihan saya ini pekerjaan
istilahnya menyambung nyawa betul ini saya punya pekerjaan. Iya. Kita juga tidak bisa punya kendaraan roda 2 karena kebutuhan sehari-hari, mana kita kalau ada yang kita dapat harus kita antar ke pedagang. Mana kita aktivitasnya kita bawa ke pedagang tersebut, itu kita dapat penghasilan, itulah susahnya kalau pajak dinaikkan. Tapi bisa jiki kulihat ini beli kota. Bisa jiki beli kota ini? Dences, tidak pernah saya beli kota karena bagaimana saya mau beli kota Dences sedangkan saya punya HP, saya cuma HP center. Iya, tidak pernah saya beli begitu karena prinsip saya lebih baik saya beli beras daripada beli kota. Karena kita ini orang miskin betul ini. Jadi apalagi jalanan saya di sini Dences. Menelpon pakai apa ini? Kami pakai nelpon ini Dences, itu juga pemberian dari keluarga juga ini. Kalau kita habis misalnya kuota telepon, kita kasih minta sama keluarga, misalnya kakak, kita minta sama saudara, sepupu yang ada uangnya. Masya Allah. Ya kita minta, kalau kita tidak mampu membeli ini, seandainya tidak dikirimkan pulsa sama keluarga-keluarga ini, mungkin kita tidak bisa tebus di RRI ini. Masya Allah. Tapi betul. masih bisa bersyukur Opu karena masih banyak keluarga yang peduli sama Opu Amran. Iya betul Dences, tapi kita bersyukur juga karena juga itu masyarakat juga itu banyak juga yang tinggi kerjanya karena dia suka manja kelapa. Jadi tinggi pekerjaannya, sedangkan saya ini penggali sumur, berarti saya ini kasihan ekonomi rendah. Iya. Karena saya menggali sumur kan, artinya itu ekonomi rendah ini. Intinya kayak gimana buat pemerintah? Buat pemerintah kenapa nih? Untuk apanya Dences? Yang terkait dengan pajak kendaraan. Oh, kalau pajak kendaraannya Dences, artinya ya terserah dari pemerintah ya mau kenaikan pajaknya mau apa terserah, karena tapi kalau kita masyarakat kalau mati pajaknya jangan terlalu dipersulit sama petugas ya. Misalnya didenda mau begini karena tetap kita kasih yang itu kalau dipersulit begitu. Tetap kita tidak bisa keluarkan kita punya motor kalau ditilang karena bagaimana caranya? STNK-nya sudah mati, pajaknya misalnya seperti motor saya sudah mungkin ganti pela juga tidak bisa saya ganti dan terserang ini. Karena terlalu naik semua kan, jadi ganti pela pun juga 5 tahun tidak bisa saya ganti lagi saya punya kendaraan. Padahal membayar pajak itu saja. Makasih Dences, semoga saya selalu suara budaya Sulawesi Selatan semoga jatuh di udara. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu Amran yang ada di Wajo. Jadi menurut Opu Amran itu ya kalau memang mau pemerintah mau kasih naik ya silakan. Tapi kalau misalkan yang menengah ke bawah, kalau pajak kendaraan bermotornya itu lagi tidak terbayarkan, diharap dimaklumi katanya gitu ya. Jadi ada perlakuan khusus lah ya kalau menurut Opu Amran. Kalau bisa ya harap dimaklumi kalau misalkan masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Karena contohnya saja Opu Amran ya, yang bisa dikatakan kerjanya itu cukup sulit ya, dan pendapatannya bisa dikatakan juga di bawah standar sekali. Nah, kalau pajak kendaraannya sudah mati, sudah lewat nah harap dimaklumi katanya ya. Oke, terima kasih Opu Amran, sehat selalu pastinya, semangat menjalankan aktivitas tak. Untuk yang lainnya juga silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita kira-kira ini. Apa ini harapan tak kepada pemerintah terkait pajak kendaraan? Sahabat budaya yang saat ini mendengarkan, oke. Silakan menelpon, sementara yang butuh informasi waktu 50 menit berlalu dari jam 7. Berarti masih ada kesempatan tak ini sebelum menjalankan aktivitas tak menelpon Ki dulu, atau mungkin sudah Miki menjalankan aktivitas tak di rumah tak menelpon Miki dimanapun, baik di rumah atau mungkin di instansi-instansi atau di minimarket, supermarket, pasar dan sebagainya, warkop juga biasanya mendengarkan acaranya Bari Basa. Sehat selalu Ki semuanya sahabat budaya. 0811 400 9250. Silakan kita undang partisipasi tak.
Anak sai paniki anakku malo malonda ibunda idare asulo ko bunda antama ko ayah imasuki ayah jentago jene ponto takalar goa jentago jene ponto takalar goa ri jene ponto banyak kudana rita kalar banyak jagungnya kalau di goa
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, tahu tek merupakan hidangan khas Surabaya, Jawa Timur yang terdiri dari tahu goreng, lontong, tauge, dan kentang goreng. Kemudian disajikan dengan siraman bumbu kacang yang dicampur petis udang. Nama tahu tek diambil dari suara tek-tek yang berasal dari alat pemukul yang digunakan oleh penjual saat menjajakan makanan ini di jalanan. Tahu tek populer sebagai makanan kaki lima yang terjangkau dan nikmat serta mudah ditemukan di Surabaya, khususnya pada malam hari. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Maju, maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dalam program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Dan kita masih membahas terkait dengan harapan kepada pemerintah terkait pajak kendaraan ya. Nah, kira-kira bagaimana harapan tak gitu sahabat budaya? Ini terkait dengan kenaikan pajak kendaraan. Apakah Anda selaku yang memiliki kendaraan ini sudah membayarkan pajak ya? Namun di satu sisi ya sobat budaya yang menengah ke bawah mengeluhkan terkait dengan kenaikan pajak kendaraan. Kalau Anda seperti apa? Tapi saya yakin ini banyak yang mengatakan kalau bisa dipertimbangkan. Seperti Bunda Sofi tadi mengatakan bahwa kalau bisa dipertimbangkan kembali terkait dengan kenaikan pajak kendaraan. Oke, 0811 400 9250. Kita juga informasikan nih Sobat Budaya bahwa kita siaran langsung juga melalui Facebooknya Pro 4 RRI Makassar, melalui YouTube RRI Pro 4 Makassar juga kita live di situ juga ya. Oke, silakan di 0811 400 9250. Ini terkait dengan topik kita ya Sobat Budaya.
Untuk pendengar tak juga yang ada di wilayah Pampang, apa kabar? Sehat selalu ya, Barukang, Tarakang semuanya, daerah Hertas Ninggoa. Pokoknya semuanya boleh di 0811 400 9250 acara Bari Basa menantikan atensi tak.
si bawa si posisi yang sayang, namun itu maka sia-sia tetep namun ro rialemu. Agar kasih salahku na ulemu maboko rialeku itani aleku amri dek nagaga pakuliaku so bodoh tomita de ceng poleri puangnya nabuke wai mata namoni maraja bosi tururi watakaleku keteto nama poji rialemu nasabah pojiku digidian kasih salahku na ulemu maboko rialeku itani aleku oh andi dek nagaga pakuleaku so bodoh tomita de ceng poleri puangnya nabuke wai mata namoni maraja bosi tururi watakaleku keteto nama poji rialemu nasabah pojiku didian bodoh tomita de ceng poleri puangnya nabuke wai mata namoni maraja bosi tururi watakaleku keto nama poji rialemu nasabah pojiku nasabah pojiku riidi mi andri. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah bangunan bersejarah di selatan kota Makassar yang berjarak sekitar 24 km dari kota Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tepatnya di Balak Lompoa Galesong.
Pada setiap Kamis terakhir di bulan Rajab, prosesi Gaukang Kereng Galesong dilaksanakan. Gaukang merupakan acara adat tahunan keluarga kerajaan, khususnya dan masyarakat Galesong, Kabupaten Takalar pada umumnya. Gaukang adalah tradisi memperingati Panji Kebesaran Kerajaan Galesong yang dilaksanakan setiap 27 Rajab tahun Hijriah. Gaukang bukan memperingati hari jadi Galesong, sebab Galesong sudah ada dan menjadi imperium kekuasaan otonom sekitar tahun 1500-an. Meskipun Gaukang ini belum pernah diketahui bentuk aslinya, namun menurut dua orang pinati mengatakan bahwa bentuk dari Gaukang ini seperti bambu yang terkadang bisa dipegang dan bisa juga dilihat. Kalau Gaukang yang sekarang ini saya juga tidak pernah melihatnya, tapi cerita dari dua orang pinati yang sempat saya sama-sama sering berkomunikasi, satu sudah meninggal, saya terus menggantinya, mengatakan bahwa dia berbentuk seperti bambu ya bentuknya, tapi kadang-kadang kalau dapat hidayah bisa dipegang, bisa dilihat, tapi kalau tidak ada apa-apa. Keberadaan Gaukang Kereng Galesong ini bermula dari temuan gaib yang didengar oleh salah seorang nelayan di tengah laut sekitar Pulau Sanrobengi, Takalar. Temuan itu berupa suara-suara seperti suara gendang, pui-pui, dan suara royong. Suatu ketika, nelayan tersebut menghadap kepada salah seorang tokoh masyarakat di kampung ujung di sekitar pesisir pantai Galesong yang bernama Daeng Taloaloa. Nelayan itu mengatakan bahwa ia dihantui oleh suara-suara itu selama 3 hari berturut-turut. Mendengar cerita dari nelayan itu, Daeng Taloaloa kemudian penasaran akan informasi tersebut. Lalu kemudian di hari berikutnya, ia pun mencoba ikut bersama nelayan itu untuk mengetahui kebenaran cerita dari nelayan tersebut. Pada saat Daeng Taloaloa ikut, kejadian itu rupanya terulang, tetapi benda atau suara itu malah menjauh. Konon katanya, kalau didekati, suara atau benda itu menjauh. Namun, ketika mereka diam, benda atau suara itu datang ke mereka. Kemudian, setelah mereka pulang, mereka menemui ulama kampung yang bernama Ambo Janggo, yang pada keesokan harinya pergi juga bersama mereka untuk menelusuri asal-muasal suara tersebut. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya sumber suara itu mewujud dalam pangkuan Ambo Janggo. Saat tahun pertama dia menduduki tahta, muncul itu benda di tengah laut. Pertama kali ditemukan oleh nelayan cuma suara. Ada suara gendang, ada suara pui-pui, ada suara royong. Dan 3 hari dihantui nelayan itu oleh suara-suara seperti itu. Kadang mendekat katanya, kadang menjauh. Jadi hari keempat dia mengunjungi tetua di kampung namanya Daeng Taloaloa. Maka setelah Daeng Taloaloa iktikaf, dia mengatakan besok saya ikut. Pada saat Daeng Taloaloa ikut, kejadian itu berulang, tapi tidak bisa didekati. Kalau didekati, dia menjauh. Kalau mereka diam, benda itu datang, suara itu datang kepada mereka, tapi tidak bisa diambil. Mereka pulang, terus bicara kepada ulama kampung, namanya Bok Janggo. Panggilannya Bok Janggo karena cuma dia pakai janggut panjang.
Bu Janggo mengatakan kalau begitu besok saya ikut. Jadi pada saat Bu Janggo ikut juga di perahu itu, perahu kecil, kemudian isinya 4 orang, jadi agak mau tenggelam. Begitu sampai di sebelah utara pulau di San Robeng itu, mereka mendengar suara itu. Setelah sejenak tidak didayung itu perahu, tiba-tiba mendekat itu benda, lalu menjauh lagi, kemudian mendekat lagi, 3 kali menjauh mendekat, sudah ada di pangkuan itu Bu Janggo. Daeng Tolaloa kemudian mengklaim bahwa peristiwa tersebut kemungkinan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Galesong. Sejak itulah Karaeng Galesong berpesan agar penemuan Gaukang yang dianggap sebagai pemersatu di dalam kerajaan ini diperingati setiap hari Kamis terakhir bulan Rajab dalam sebuah prosesi Gaukang Karaeng Galesong. Diramaikan oleh masyarakat sekitar dengan menyiapkan songkolok putih, hitam, dan kuning, di mana songkolok kuning ini kemudian lebih dikenali sebagai Kak Dominnya. Jadi Bu Janggo langsung pulang ke pantai, dibawa ke rumahnya. Setelah bermalam di rumahnya 1 malam, penghuni rumah merasa tidak tenang dengan adanya benda itu. Kemudian dikumpullah orang satu kampung dan diputuskan bahwa benda ini harus tersimpan di Bala Lompoa, karena ini milik kerajaan, bukan dimiliki per orang. Setelah bermalam di sini, mereka dipanggil lagi oleh Karaeng. Pesan Karaeng, ini barang karena sifat fa'alum lima yuridnya Allah, maka benda ini datang di Galesong. Lalu pesannya, gawe-gawe ane Gaukang punna lo kami sih kalabusan wal kaulabusan lo kami sih tribulan raja kah. Jadi hari Kamis terakhir bulan Rajab. Nu patandang kado songkolok lele, songkolok kebo, songkolok kunyi. Itu. Tapi kemudian dimaknai songkolok kunyi itu kado minyak. Itu. Prosesi Gaukang Karaeng Galesong mulai dilaksanakan setiap hari Selasa di akhir bulan Rajab menjelang duhur. Banyak masyarakat yang meramaikan prosesi ini dengan membawa hasil tani dan ternak mereka. Momentum ini juga dijadikan rumpun keluarga Karaeng Galesong untuk bersatu dalam lingkaran persaudaraan dan ikatan emosi yang sama. Mereka kembali bertemu setelah masing-masing terpisah jauh dan kemungkinan besar tidak lagi saling mengenal. Kalau hari Selasa itu menjelang duhur dimulai, masyarakat sudah tahu dari ayah sampai Pangindaran. Mereka datang, bahkan kadang-kadang ada dari Makassar datang, dari mana-mana datang. Nanti di sini baru kita kenal karena baru pertama datang, tapi keluarga dia tinggal di tempat jauh. Mereka datang semua. Ada yang membawa bunga sekadre, maksudnya hasil dari sawahnya. Ada yang membawa pisang dari kebunnya. Ada yang membawa ayam, kambing. Dan kemarin ada yang bawa sapi 2 orang. Kini, prosesi Gaukang Karaeng Galesong menjadi sebuah tradisi yang masih terus dilestarikan di Galesong. Prosesi dilaksanakan dalam lingkaran persaudaraan serta menjadi wujud harmonisasi keluarga dan masyarakat.
dan juga menjadi tempat bersilaturahminya keluarga besar Karanggalesong. Prosesi Gaukang Karanggalesong syarat dengan adat dan budaya yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan bersama-sama agar tidak lenyap dilanda kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Dan lanjut lagi dengan informasi ya. Topik kita di acara Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai, bagaimana harapan tak kepada pemerintah ini terkait dengan pajak kendaraan. Yang dimana ada yang mengatakan bahwa untuk menengah ke bawah ya, ekonomi sulit ya. Kalau bisa diharap maklumi aja ya, kalau misalkan pajak kendaraannya mati gitu. Namun di satu sisi lain juga katanya nggak apa-apa pajak naik gitu. Ada juga yang mengatakan kalau perlu dipertimbangkan kembali gitu, sahabat budaya. Halo Bari Basa. Halo, selamat hari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Deng Liwang di Nuri. Deng Liwang di Nuri. Gimana kabar ta pagi hari ini Deng Liwang? Alhamdulillah baik ya. Iya baik. Oke. Deng Liwang, kali ini kita membahas terkait dengan bagaimana harapan tak kepada pemerintah terkait pajak kendaraan. Gimana menurut tak? Kalau menurut saya nih masalah pajak kendaraan harus pemerintah harus memikirkan yang masyarakat yang di bawah yang kurang mampu, jangan kalau kasih naik itu pajak. Iya. Karena kayak itu kalau misalnya pendapatannya bagaimana kalau bukannya pegawai, sebenarnya kalau menurut saya itu kasih naik. Ya begitu saja. Begitu ya. Oke, ya. Jangan kasih naik lah gitu ya. Oke. Iya, jangan kasih naik lah. Siap. Ya. Oke, baik, makasih Deng Liwang, sehat selalu Deng Liwang. Iya, terima banyak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Deng Liwang yang ada di Nuri Baru. Jadi kalau menurut Deng Liwang itu, kalau bisa janganlah naikkan pajak kendaraan gitu ya. Bagaimana nasibnya dengan orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Contohnya seperti Deng Liwang katanya. Kan kasihan kalau misalkan pajak kendaraannya itu dinaikkan gitu ya, tidak mencukupi, apalagi kayak bukan pegawai katanya. Oke. Untuk yang lainnya silakan di 0811 409 250. Mungkin ada tanggapan dari sahabat budaya yang lainnya ini terkait dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak kendaraan. 0811 409 250 ditunggu atensi tak sahabat budaya. Silakan. Iya, sahabat budaya, apa kabar untuk Pak Hamzah Tawa yang ada di Pampang? Gimana kabar Pak Hamzah? Sehat Ciki, Pak Umar dan Ibu Nursia di Pampang juga, Pak Wahyu di Goa. Sehat selalu. Ada juga Ibu Cida di Baru, Pak Jono. Ini Pak Jono enggak pernah menelpon. Pak Jono yang ada di Baru Kang. Sehat selalu ya. Pak Mustahan di Centrana Baros juga, Pak Sewang yang ada di Faisal. Ibu Sudarsia gimana kabar tak juga Bu Sudarsia? Oke deh. Kita tunggu atensi tadi 0811 409 250 menanggapi topik kita, harapan kepada pemerintah terkait pajak kendaraan. Sementara yang butuh informasi waktu sahabat budaya sekarang sudah 32 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini. Sebaiknya untuk Anda yang menjalankan aktivitas jangan lupa yang semangat.
Dan kalau bisa pekerjaannya harus diselesaikan pada hari ini juga.
Nanti kami diwafatkan, siapkan 3 peti jasad, kabarkan kerajaan Goa, kabarkan kerajaan Banten, semua itu pasti datang menjemput jasadku. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, ia pindah ke Banten. Ia diangkat menjadi mufti di Banten. Ketika itu Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam. Dengan
dengan murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar, yang ketika itu dipimpin oleh Ali Karaing Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, ia ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada September 1684. Sepenggal kisah dari perjalanan hidup Tuan Tak Salamaka. Demikian ia berjuluk Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani adalah imam besar yang hidup pada abad ke-17. Saat itu, sejumlah wilayah Nusantara dikuasai pendatang dari Eropa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Salah satunya ialah Belanda yang datang lewat kongsi dagang mereka yaitu VOC yang berkuasa secara semena-mena. Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi satu dari sekian banyak ulama yang aktif melakukan pemberontakan pada VOC. Lewat jalan dakwahnya, Syekh Yusuf berhasil menarik banyak orang agar berani melawan VOC. Walaupun perlawanan Syekh Yusuf gagal dan VOC menang, tetapi masih ada rasa takut pada sang imam besar yang sudah kalah. Akhirnya Belanda mengasingkan Syekh Yusuf jauh dari tempat kelahirannya, ke Sri Lanka, kemudian ke Afrika. Dari situ namanya menjadi masyhur dan berpengaruh di tanah pengasingan. Lahir di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626. Meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada umur 72 tahun. Oleh murid-muridnya, ia diberi gelar Tuan Tak Salamaka Goa, yang berarti Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Pada usia 18 tahun, setelah menikah dengan putri Sultan Goa, Syekh Yusuf merantau ke Banten dan Aceh. Di Banten ia bersahabat dengan Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah untuk beberapa lama. Ketika menjalani masa pengasingan di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam. Melalui jamaah yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan, pada Juli 1693. Cape Town, Afrika Selatan, menjadi tempat pengasingan terakhir bagi Syekh Yusuf. Salah satu misteri wali Allah dari Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari, adalah pada makamnya yang dipercaya berada pada 5 tempat yang berbeda. Bukan hanya berjarak beberapa meter, tetapi berada di pulau bahkan negara yang berbeda. Seorang juru kunci salah satu makam ulama di Kabupaten Goa ini membenarkan misteri tersebut. Di sanalah berguru Sultan Ageng Tirtayasa sama beliau, Syekh Yusuf. Di sanalah diangkat jadi mufti. Di sanalah dia mengangkat senjata mulai melawan penjajah, mengusir penjajah pada waktu itu di tanah Banten. Nanti kami diwafatkan, siapkan 3 peti jasad, kabarkan kerajaan Goa, kabarkan kerajaan Banten, semua itu pasti datang menjemput jasadku. Sampai ke tanah Goa, sampai ke kerajaan Banten, bayar Syekh Yusuf itu wafat. Jadi pada waktu itu Raja Goa itu mengutus panglima perang Raja Goa itu semua pasukan yang tangguh-tangguh jemput jasadnya Syekh Yusuf. Perintah Raja Goa, jangan pulang kalau bukan jasad aslinya yang kau bawa pulang di Afrika. Berangkat. Jadi dia berangkat semua pakai ilmu juga. Cepat sampai ke sana atas izin Allah. Silahkan pilih peti jasadnya. Ini pesannya beliau. Jadi dari kerajaan Goa itu pilih dari peti pertama, dia buka ada Syekh Yusuf, tutup, ambil pulang. Dia berangkat menuju kembali ke tanah Goa. Dari kerajaan Banten ada Syekh Yusuf, tutup, dia bawa pulang juga ke Banten. Afrika dia buka peti terakhir, dia tutup, ada Syekh Yusuf, tutup, makamkan di Afrika.
supaya tidak ada perdebat, tidak ada perkelahian. Karena kalau tidak ada seperti itu bisa terjadi pertikaian. Karena masing-masing mau memiliki jasad, baru jasad cuma satu. Nah, kenapa bisa sampai 3 jasadnya? Itu semua atas izin Allah. Ya, kalau para walinya Allah bisa terjadi atas izin Allah. Sementara itu, versi yang berbeda menyebutkan proses pemulangan jenazah Syekh Yusuf bukanlah perkara mudah karena tidak mendapat izin dari pemerintah kolonial VOC yang memang membuangnya untuk mengurangi pengaruh ulama besar itu di tanah kelahirannya. Meski begitu, berbagai cara ditempuhnya sehingga utusan Sultan Goa pun berhasil membawa pulang jenazah Syekh Yusuf. Ketika perjalanan pulang itulah, jenazah Syekh Yusuf sempat singgah di beberapa tempat seperti Sri Lanka, Banten, Sumeneb, dan terakhir tiba di Makassar. Jenazah Syekh Yusuf kemudian dimakamkan di kompleks makam bangsawan Kesultanan Goa pada April 1705. Ya, nama saya Mujibur bin Abdul Jalil, sebagai juru kunci makam dan merawat dari turun-temurun. Jadi kompleks area makam Syekh Yusuf ini luasnya 78 meter persegi. Terus bagian-bagiannya ini memang khusus di sini nih makamnya istrinya Sultan Abdul Jalil, istrinya Raja Sultan Abdul Jalil, muridnya Syekh Yusuf yang dari Arab Saudi namanya Syekh Abdul Bashir yang bangun Masjid Tua Katangkah, guru ngajinya Syekh Yusuf, para pengawal semua. Bagian di sebelah ini guru semua, rata-rata di sini tuh dimakamkan banyak para habaib, banyak penyebar agama Islam yang dimakamkan di tempat ini memang. Di sini adalah peradaban kerajaan Goa yang terdahulu, begitu. Di sebelah sana saya lihat ada juga beberapa. Ayah, makam keluarga dari istrinya dan anaknya beliau Syekh Yusuf. Kalau dulu kan belum ada semen, nggak tahu apa yang dia pakai bangun. Tapi begini bentuknya memang. Dari memang bentuknya ini simbol Islam aja, piramida. Tidak ada pemugaran yang dilakukan pada bangunan asli makam. Cungkup makam yang berbentuk piramida menunjukkan keumuman bentuk makam pada era sekitar tahun 1600-an. Seperti itulah makam Syekh Yusuf sejak dibangun pada 1628 hingga saat ini. Adapun penambahan hanya pada tegel lantai. Tegel asli yang berwarna kecoklatan bermotif daun hanya tersisa beberapa keping saja. Sementara bentuk bangunan tidak bisa diubah. Bagaimana bisa dirubah? Tembok yang berusaha dipaku saja terasa sangat susah. Kalau batunya ini begini besarnya dulu. Batu yang untuk tembok. Batu batanya baru kuat. Iya, unik dah. Kalau dipaku ini, kalau paku betong aja susah masuk. Susah. Apanya? Ya, supaya tidak hancur itu yang di dalam. Itu yang di dalam yang asli itu yang susah. Itu batu dari Yaman, itu Hadramaut. Itu batu dari Presiden para makam wali di Hadramaut. 1000 para makam wali di Hadramaut di Yaman. Batu dari sana, dari Timur Tengah. Dia diambil setelah dimakamkan, baru diambil, baru dibikinkan. Jalanan, iya, supaya orang bebas masuk, maksudnya bisa menunggu apakah itu ada tempat duduk, gitu. Kalau bawa bunga itu kan tanda kehormatan aja, karena bunga itu adalah makhluk hidup itu, tumbuh-tumbuhan. Nah, di sama sabda Nabi pernah bersiara dulu pakai daun dia siara pakai daun kurma. Karena di sini tidak ada daun kurma, jadi dia pakai pandang. Dia pakai pandang karena itu pada waktu itu siara begitu, itu kan makhluk jadi sikir di atas makam itu. Jadi makhluk itu bersikir kepada Allah. Tidak ada. Kalau Habib tidak pakai bunga. Nah, iya, kalau ulama tidak pakai bunga, doa. Wirid sikir, tahlilan. Kalau bukan Habib, ya masyarakat umum, ya biasa bawa bunga, tanda penghormatan aja.
Berada di depan makam, tepatnya di jalan masuk menuju makam, kami melihat tulisan dalam huruf Arab yang tidak memiliki tanda baca dan sepotong batu marmer yang memuat tulisan seperti tulisan doa-doa terletak tepat di bagian atas pintu masuk makam yang berada sekitar 200 meter dari pintu gerbang makam. Hal ini mengundang rasa ingin tahu kami. Ini kalau doa salam untuk masuk ziarah. Semua para makam wali memang begini. Jadi ini kalau kita baca, kita doakan diri sendiri, doakan beliau, doakan Nabi Muhammad SAW, seluruh para orang-orang solehnya Allah. Dirahmati, begitu. Ada yang di belakangnya nih, kuala. Oh, gitu, tulisan seperti itu. Oh. Itu artinya penjelasan singkatnya. Kalau ini yang lama ini. Kalau ini baru temboknya. Ini reples karena pernah hancur ini kasih menjadi diperbaiki. Tapi bentuknya tidak berubah. Terus ini Pak, yang jalan kecil ini menuju masjid. Oh, ini yang kayak gini berarti masih. Gurunya Syekh Yusuf itu semua para ada kaitannya dengan Syekh Yusuf. Yang pakai piramida kita balik. Dan kesembaran juga orang menyampaikan seperti itu. Jadi kalau ada Pak. Jadi kalau kami ini memang guru asli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini berindah semua ini pesiarah semua bantuan pesiarah atas izin Allah, rezeki Allah dari melalui pesiarah. Kawasan makam Syekh Yusuf, Tuan Tak Salama Karigoa, berada di Jalan Syekh Yusuf, tepat di batas kota Makassar. Kawasan yang dari dulu hingga saat ini merupakan penanda peradaban di Sulawesi Selatan. Dengan luas areal sekitar 30 kali 10 meter, makam kuno ini tetap berdiri anggun dan kokoh, seolah tak terusik dengan beragam perubahan yang terjadi di muka bumi di sepanjang perjalanan sang waktu. Di sini orang datang cuma ziarah, bermohon kepada Allah Ta'ala, bersiar ke sini untuk bernasar kepada Allah Ta'ala. Begitu. FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Dan sekali lagi harapan kepada pemerintah terkait pajak kendaraan, banyak harapan yang tentunya yang kita harapkan kepada pemerintah ini terkait dengan kenaikan pajak kendaraan. Ada yang mengatakan bahwa setuju, tapi untuk masyarakat kecil harap dimaklumi kalau misalkan tidak membayar pajak gitu ya. Ada juga mengatakan bahwa kalau bisa diinikan aja, berembuk dulu ya. Jangan sampai ambil keputusan untuk kenaikan. Nah, ini bisa terkendala juga sama yang masyarakat kecil. Dan ada juga mengatakan bahwa bagaimana dengan nasib masyarakat kecil. Halo, Bari Basa. Halo, Iya, assalamualaikum. Dari Pak Hanafi. Iya, Pak Hanafi. Oke, kabar baik hari ini ya Pak Hanafi ya. Ya, disyukur saja. Oke, baik. Langsung aja nih Pak Hanafi terkait dengan harapan Tak ini kepada pemerintah terkait pajak kendaraan kalau menurut Pak Hanafi. Kalau saya setuju saja deh. Iya. Kan Dewi. Iya. Karena kenaikan juga harus maklum. Hutan negara jatuh tempo, hutan negara. Baru banyak sekali mau dibayar. Hutan negara itu 8.000 triliun. Kayak kita harus maklum. Pemerintah di mana ambil dana untuk bayar utang ini. Iya.
Oke, Nadewi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanafi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanafi, kalau menurut Pak Hanafi setuju aja ya. Banyak utang dari pemerintah katanya. Oke, sehat selalu untuk Pak Hanafi. Dan sahabat budaya, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus mentaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi ya. Semangat selalu, kita akan jelang untuk program acara selanjutnya ya. Stay tune terus. Apa tataba umati ngulingu kama na boyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nalajunaku runtumi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandrakat nake aneh utulika mamamo Lata kalu pari alo boko wana latu cinta sanggai pangaingku lantapu ki pangaina apa montu kapan salang kucini kali pakana unasakan makamana bateku asingai Kanak kerieroku ialah panrapin ruang Runtumi bulu ruaya sosara bawa karaeng Pandrakat nake aneh kutulika mamamo Lata kalu pari alo boko wana latu cinta sanggai pangaingku lantapu ki pangaina apa montu kapan salang kucini kali pakana unasakan makamana bateku asingai Kanak kerieroku ialah panrapin ruang Pangai apa tataba umati ngulingu kama na boyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nalajunaku Kabar Ratna Pro 4.
Budaya Mia Mia adalah festival unik dari suku Muna di Sulawesi Tenggara yang diadakan untuk menyambut musim tanam. Festival ini melibatkan tarian tradisional, permainan rakyat, dan lomba membuat patung dari batang jagung. Festival Mia Mia bukan hanya perayaan hasil bumi, tetapi juga cara masyarakat Muna untuk mempererat ikatan sosial dan mengekspresikan rasa syukur terhadap alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila